Dengan penghasilan, anggap saja penghasilan hakim itu baru diangkat jadi hakim itu kira-kira 12 juta dengan tunjangan jabatan 8,5 juta dengan gaji pokok berkisar 3 jutaan. Setengahnya sudah kami kasih kepada istri, Pak, untuk biaya sekolah anak, untuk biaya makan sehari-hari. Setengah lagi kami pegang berkisar 6 sampai 7 juta. Kalau kami pakai motor, Pak, rentan sekali diserempet sedikit oleh pihak, kami bisa celaka, bisa mati konyol. Setidaknya kami ngambil kredit mobil nggak perlu mahal-mahal, mobil yang 100 juta saja atau paling mahal 200 juta, Avanza, Xenia, Aigia, Ayla. Kami bayar DP dari 6 juta atau 7 juta itu dipotong, bayar cicilan per bulan 2,5 sampai 3 juta, tinggal sisanya kira-kira 3 sampai 4 juta. Hakim juga nggak pengen juga punya rumah, Pak. Nggak penting kami punya rumah yang mewah, punya rumah yang megah. Kami cukup punya rumah yang sederhana. Kami ngambil, Pak. Kami ngambil kredit di rumah, bayar DP, Pak, berapa? Misalnya 50 juta. Mesti kami kumpulkan lagi duit 50 juta. Bayar per bulan 2,5 juta. Habis, Pak, gaji kami. Kami nggak bisa balik mudik ke kampung. Saya orang besar di Sumatera Selatan, Pak. Bapak saya orang Palembang, mak saya orang Minang, Pak. Setiap balik saya ke Sumatera Selatan, penempatan saya di Aceh. Kalau naik pesawat kira-kira habis duit 15 sampai 21 juta, anak satu. Sampai sebentar lagi anak saya 2, Pak. Nambah lagi. Kalau naik mobil, Pak, perjalanan itu hampir 4 sampai 5 hari. Total balik pergi habis kira-kira 12 juta. Dari mana duit itu, Pak? Sedangkan duit per bulanan kami saja sudah habis. Belum lagi masalah kesehatan, Pak. Masalah kesehatan ini sudah ditentukan di PP 94. Kami mempunyai hak kesehatan. Hanya saja belum maksimal. Hampir tidak berbeda dengan BPJS, Pak. Kami dikasih asuransi, Pak. Asuransi pas kami ke rumah sakit diperiksa dokternya, Pak Rangga, nanti obat paten ya. Saya lihat kartu Pak Rangga ini gold gitu kan, bisa obat paten. Pas diperiksa sama dokternya, ternyata kartu saya itu hanya bisa dirembes pakai obat generik, Pak. Sama dengan rakyat biasa, nggak ada bedanya. Ngapain kami harus dapat asuransi itu? Mending duit asuransi itu masuk rekening buat beli susu anak saya, Pak. Ya, kami tetap pakai BPJS saja. Nah, itu. Belum lagi fasilitas, Pak, di internal kami. Nomenklatur kami berbeda dengan APH lain. APH lain mempunyai nomenklatur sendiri, tapi nomenklatur kami sebagai pejabat negara di Undang-Undang ASN maupun Undang-Undang Kehakiman hampir sama dengan Pak Cucun, hampir sama dengan Pak Wayan, hampir sama dengan Pak Bupati, dengan Pak Gubernur. Tapi, Pak, kami tidak punya mobil dinas. Diprioritaskan mobil dinas di kantor kami itu siapa, Pak? Pimpinan, ketua, wakil, habis itu panitra, sekretaris. Sedangkan panitra sekretaris itu tidak ada nomenklatur sebagai pejabat negara, hanya PNS. Bayangkan saja, Pak, hakim teman saya, Pak, ada yang naik sepeda, Pak, naik motor, sedangkan panitra dan sekretarisnya naik mobil. Bagaimana? Kami tidak iri, Pak. Kami pengennya kalau bisa semua pegawai pengadilan itu termasuk yang pegawai administrasinya dapat mobil semua. Pengennya kami seperti itu. Tapi jangan timpang, yang ini dapat kami nggak dapat, Pak. Koordinator Solidaritas Hakim Indonesia Rangga Lukita Desnata curhat panjang lebar di hadapan pimpinan DPR RI pada Selasa, 8 Oktober 2024. Ia mengeluhkan soal gaji dan tunjangannya yang belum naik sejak 2012. Mereka menuntut kenaikan penghasilan melalui perubahan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung. Dalam lampiran peraturan pemerintah yang ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dijelaskan, hakim menerima gaji pokok mulai Rp2.064.100 sampai Rp4.978.000 tergantung masa kerja dan golongannya. Selain itu, para hakim pun berhak mendapatkan tunjangan jabatan yang disesuaikan dengan tingkat dan kelas pengadilan. Nominalnya antara Rp8,5 juta sampai Rp40,2 juta. Mereka pun diberikan fasilitas rumah negara, transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas,
kedudukan protokol, penghasilan pensiun, dan tunjangan lain berupa tunjangan suami istri dan anak, beras, serta tunjangan kemahalan antara Rp1.350.000 sampai dengan Rp10 juta. Dirasa tidak cukup, para hakim menuntut pemerintah untuk menaikkan tunjangan jabatan hingga 142%. Agar tuntutannya itu dikabulkan, mereka menggelar aksi cuti massal selama 5 hari, mulai 7 Oktober sampai 11 Oktober 2024. Tuntutan para hakim itu segera direspon Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui sambungan telepon yang dilangsungkan dalam audiensi Solidaritas Hakim Indonesia dengan pimpinan DPR. Prabowo menyampaikan komitmennya dalam memperbaiki penghasilan para hakim, sehingga bisa mandiri dan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim, karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai, sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi. Respon Prabowo Subianto atas tuntutan para hakim itu menuai beragam tanggapan, pro kontra mengemuka, dan di antara yang kontra menyandingkannya dengan nasib para guru honorer. Berdasarkan survei Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies dan Great Indonesia Dompet Duafa yang dilakukan pada Mei 2024, mayoritas guru honorer di Indonesia digaji di bawah Rp2 juta. Sebagian lagi diberi honor di bawah Rp500.000 per bulan. Lantaran diberi honor rendah, para guru mencari penghasilan tambahan dengan menjadi guru les, berdagang, bertani, hingga menjadi buruh atau pengemudi ojek online. Kendati sudah bekerja sampingan, penghasilan para guru honorer tetap minim, sehingga memaksa mereka untuk berutang ke bank, Kosipa, dan pinjaman online alias pinjol.